Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman atau sahabat Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh Nusantara? Oke, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kami dari tim Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur ingin menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pada pagi hari ini kita akan menyalurkannya. Oke, maka dari itu ikuti kami perjalanan kami bersama tim Rumah Sedekah. Mari kita ikuti semuanya. Let's go teman-teman. Yesus disehat, amin, 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 pun. Matur suwun Pak nggih. Oke, kembali lagi di podcast Ngopi Seni, Malah Pikir Santai Entrepreneur Nahdien, channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Bersama Bang Yatim Syarah, kita akan ngobrol-ngobrol yang tadi saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan salatan wa salamun ala ba'du. Senang sekali bisa berjumpa Anda semua tentunya di podcast kesayangan kita, podcast Ngopi Seni, Malah Pikir Santai Entrepreneur Nahdien di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Yatim Syarah. Oke, kita seperti biasa ya akan mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya beliau ini adalah seorang pengusaha yang mana kita akan sharing-sharing tentang usahanya, dan kita akan bisa mengambil ilmunya yang mana usaha-usaha Anda nih yang misalnya lagi macet, mungkin ya nanti setelah podcast ini kalian punya pencerahan dan juga ilmu yang bermanfaat sehingga usaha kalian akan lancar lagi dan punya ide-ide lagi di dalam usaha jenengan. Oke pemirsa, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang lumayan cukup jauh dari sini sehingga kita mengadakan podcastnya itu secara via online. Beliau ini Pak Aan dari Pacitan, owner dari Abu Teke Pacitan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Aan nih pemirsa. Beliau ini dari Pacitan dan kebetulan ini tadi malam nih kita shoot ini kan sorenya tadi malam ini gempa ya Pak di Pacitan nih Pak. Tapi gimana Pak kabarnya ya, Pak ini keadaannya di sana dan juga keluarga gitu. Alhamdulillah semua aman Mas. Kebetulan pas gempa itu saya masih di jalan baru perjalanan ke rumah, jadi nggak kerasa. Nyampe rumah juga keluarga. Alhamdulillah semua baik, semua aman.
Alhamdulillah gitu. Tapi sekitar-sekitar juga Pak ada kerusakan atau mungkin semuanya aman aja, mungkin kerasa getarannya saja. Untuk yang lainnya aman-aman semua ya. Mas, aja sebagian tetangga, sebagian lain masih terlelap tidur. Soalnya jam 12 malam ya. Iya, jam 12 malam Mas Oh, itu. Nah, soalnya di pemirsa di Malang itu ya kerasa, cuma saya nggak kerasa lagi main game. Juga kerasa yang lainnya tuh kerasa gitu teman-teman pada bangun ini karena kerasa goncangannya. Pacitan Malang kan nggak begitu jauh kena laut selatannya itu ya. Nah, ini kita akan membahas tentang usaha jenengan nih Pak. Nih, yang pertama, ini pertama kali membuat usaha apa namanya abu teke ya Pak. Itu seperti apa Ya. Pak? Nah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Umam dan teman-teman, usaha Abu Teke itu saya bikin mulai 2015, Mas, tahun 2015. Tahun 2015 itu posisinya juga saya masih karyawan. Oh, Jadi oke. saya dulu Karyawan di Abu Teke-nya Pak? bukan. Saya dulu karyawan terakhir saya di perusahaan multinasional. Kebetulan saya waktu itu dipercaya jadi kepala cabangnya untuk wilayah Jawa Tengah. Jadi kantor pusatnya di Semarang. Mas Umam, background saya itu kan teknik perminyakan, Mas. Oh, Jadi saya 2005 dari UPN Veteran Yogyakarta waktu itu. Kemudian saya mulai karir di bidang telekomunikasi. Jadi kurang lebih 6 tahun saya di telekomunikasi. Lalu 6 tahun di perminyakan, lalu sisanya di dunia kosmetik. Itu Mas. oh jadi Jadi awalnya saya memang- rintis usaha Ini 15. gimana Pak? Jadi emang awalnya ini ya Pak, emang awalnya itu karyawan terlebih dahulu, tetapi ada keinginan mungkin ya menjadi seorang pengusaha dan akhirnya dilepas semua atau mungkin seperti apa Pak? Ya, berangkatnya saya dari karyawan. Dari karyawan itu saya banyak belajar ya berbagai hal, terutama soal kedisiplinan, soal bagaimana mengelola SDM, kemudian belajar tentang manajemen, banyak hal ya. Dari situ banyak bekal juga akhirnya yang saya bisa pakai untuk memulai bisnis sendiri. Jadi dari modal-modal yang dulu kita dapat, itu yang jadi pegangan. Terutama manajemen usaha kita sekarang, saya banyak adopt dari perusahaan-perusahaan saya yang dulu saya pernah bekerja di sana, Mas. Oh seperti Tepat itu. Jadi tepat 2017, setelah kurang lebih 2 tahunan ya, 2 tahun lebih usaha saya jalan, saya memutuskan untuk resign waktu itu. Jadi resign, pensiun dini saya dari perusahaan asing waktu itu yang di Semarang, saya memilih untuk kembali ke Pacitan. Dan total mengurusin usahanya, Mas. Apa yang membuat Bapak ini sampai resign dini dan juga lebih yakin menjadi seorang entrepreneur, Pak? Padahal kan kalau misalnya dipikir-pikir gajinya kan kalau misalnya di perusahaan multinasional kan cukup lah ya Pak, gitu Pak. Iya benar, cukup besar ya, dan posisinya juga posisi yang orang banyak menginginkan posisi waktu itu karena kepala cabang dan mengurusi banyak produk dengan nilai aset yang besar. Tetapi memang waktu itu ada pertimbangan lain, ya pertimbangan utamanya adalah pertimbangan keluarga. Karena keluarga saya di Pacitan, anak-anak saya udah 3 waktu itu, sampai sekarang juga udah tambah besar. Jadi anak yang pertama dulu besar juga jarang saya temenin, Mas. Nah, terlalu nanti kebablasan, malah nanti kan repot. Jadi saya mutusin segera untuk resign
kita setting bisnis. Alhamdulillah di running di tahun kedua itu bisnis kita udah cukup punya fondasi yang bagus, Mas. Sehingga saya beranikan diri lah, Bismillah, tawakal Allah ya, karena niat untuk bisa bersama keluarga, jadi ya gas gitu, Mas. Pertama kali membangun bisnis itu bareng teman-teman atau mungkin sendiri atau mungkin sama keluarga saja, Pak? Nah, saya jalan sendiri, Mas. Jalan sendiri. Saya jalan 2015 saya buka dengan 3 karyawan. Jadi 1 barbershop, 2 karyawan untuk kafe. Sebelum nama itu saya kasih nama usahanya adalah Barber Eyes. Barber Eyes itu punya cerita, Mas Umam. Barber itu artinya barbershop. Barber Eyes itu dari kata barbershop, ice cream. Apa itu, Pak? Konsepnya berapa, Pak? Itu dulu potong dengan rambut dapat es krim gitu atau gimana, Pak? Betul. Jadi waktu itu bayangan saya, konsep awalnya itu adalah orang yang datang potong rambut, keluarga gitu ya misalnya, ibu dan anak sama bapaknya potong rambut, ibunya nunggu sambil makan es krim. Dan habis potong rambut, anaknya itu dapat es krim juga, Mas. Nah, itu yang menjadi akhirnya kekuatan kita sampai sekarang. Jadi anak-anak kecil itu banyak dengan es krim yang kita berikan, itu benar-benar masuk ke pikiran mereka. Jadi kalau nggak potong di Abu Teke, kayak nggak lengkap gitu loh, Mas. Oh iya. Sampai sekarang. Oke, masuk ya. Jadi sebagai bahan pancingan juga kalau misalnya anak-anak nggak mau potong, iming-imingnya es krim gitu bisa masuk ya, Pak? Benar. Dan ternyata itu kata pakarnya marketing sekaligus lu udah masukin marketing strategi itu katanya. Ya alhamdulillah gitu, Mas. Oke. Terus setelah itu kenapa kok bisa pindah nama, Pak? Ya, sebegitu besar semakin ke sini. Tadi jumlah karyawan kita yang dari 2 orang kemudian berkembang jadi 6 orang, beriringan dengan omsetnya juga naik ya, dan sampai hari ini kita sudah punya kurang lebih 20 karyawan. Wow. Dan penambahan unit bisnis yang lain juga, Mas Umam. Kenapa kok ganti nama? Satu di Cafe Abu Teke, kemudian barbershop juga pun tetap nama Abu Teke, lalu ada unit bisnis lain yang lagi kita trial itu di bisnis peternakan, Mas, juga Abu Teke. Kenapa Abu Teke? Di lidah pengucapan Barber Eyes itu agak sulit, Mas, rupanya, Mas. Jadi aku ngambil jalan tengahnya, jalan damainya itu kayaknya Abu Teke aja. Artinya apa sih, Pak, Abu Teke itu, Pak? Jadi Abu itu ada 2 suku kata, Mas. Abu itu, saya kebetulan asli dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Oh ya. Jadi kalau di Bima itu untuk kakek-kakek kita yang sudah selesai berangkat haji, ya menjalankan ibadah haji, itu pulangnya itu panggilan jadi Abu. Oh, oke. Dan kalau Teke itu nama desanya Abu saya. Dulu saya masa-masa kecilnya di sana di desa Teke itu. Jadi sekaligus untuk mengenang masa kecil saya, kemudian juga biar diingat ya nenek kakek saya, jadi saya abadikan dalam nama bisnis saya Abu Teke. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah juga, Mas. Tapi konsepnya itu berubah atau masih sama, Pak? Abu Teke dan yang sebelumnya itu? Konsepnya masih sama. Jadi kafe tetap ada, tetapi di sampingnya pun juga barbershopnya juga tetap ada dalam satu area, Mas. Oke, masuk ya, Pak. Abu Teke berarti orang tua yang udah haji dari kampungnya gitu ya. Oke. Itu untuk apa namanya, cafe shopnya itu semodel cafe shop atau warung seperti itu, Pak?
kita nyebutnya Abu Teke Cafe, Abu Teke, ada yang bilang warung. Jadi ya kita emang nggak state itu jenis apa ya. Kadang aku sebutnya warung, ada yang bilang kafe Abu Teke, ada yang bilang resto Abu Teke. Tapi buat kita cukup menyediakan namanya Abu Teke. Di dalamnya ada area yang cukup luas untuk anak-anak bermain. Di situ ada barbershop. Mereka sambil bermain, sambil meeting, kalau break bisa potong rambut, sambil makan es krim. Kemudian juga kita punya area ruang meeting juga. Jadi so like one stop service. Kira-kira begitu masuk anaknya. Masuk. Baru menemukan soalnya bisnis yang emang cafe shop. Awal mulanya berangkat dari ini ya, barbershop, cukur rambut, barbershop, terus ada kafenya seperti barbershop. Ya. Itu. Nah, tapi emang awalnya itu pertama kali itu membangun seperti itu, emang jenengan itu bisa potong rambut, Pak? Atau ngambil karyawan yang emang enggak bisa potong rambut? Jadi saya import waktu itu dari Semarang, Mas, tukang potongnya. Saya juga nggak bisa masak. Nekat aja bikin warung makan. Berarti ya. Jadi saya cuma nekat nih, ya. Nekat, Mas, harus nekat. Tapi kalau misalnya ini yang tukang barbershopnya dan juga kitchennya, tukang masaknya itu semuanya itu emang asli dari Malang, asli dari Semarang itu dibawa ke Pacitan tentu. Enggak. Yang awalnya itu tukang potongnya dari Semarang. Okay. Setelah tukang potongnya di Pacitan kita training, jadi kita kan untuk semuanya, tenaga potong, tenaga chef, tenaga waitersnya semua dari Pacitan, Mas. Oh, gitu. Dari asli kampung dekat-dekat Abu Teke itu berarti ya, Pak ya? Simalkan tenaga dari Pacitan. Ada yang jauh dari kota karena itu di kota Pacitan ya, Mas, dan geografi jauh dari beberapa kecamatan yang lain. Jadi memang kita terima juga yang dari jauh-jauh yang di kecamatan yang lain di luar kota Pacitan. Pak, kita akan lanjut di season 2, Pak. Kita akan break dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di podcast Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nadiyin di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Yatim Syariah. Hai Sobat Barokah, kini kamu bisa melakukan pembayaran dengan virtual account Bank Jatim di aplikasi Oppo Mart. Caranya, buka aplikasi Oppo Mart, pilih produk yang kamu inginkan, masukkan alamat penerima dan pilih jasa pengiriman, kemudian pilih cara bayar dengan virtual account Bank Jatim. Gampang banget kan? Yuk unduh aplikasi Oppo Mart di handphone kamu. Transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Oke, kembali lagi di podcast Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdiyin di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Jatim Syariah. Kita akan lanjut
bincang-bincang bersama Pak Aan. Halo Pak Aan. Halo, halo. Halo Mas Umam. Pak, ini saya mau nanya nih Pak tentang logo nih Pak. Logonya ada yang unik nih Pak. Semacam personal branding Iya. juga nih, ada foto jenengannya itu. Gimana tuh Pak ceritanya bisa ngambil logo seperti itu Pak? Tadi kalau mau bayar model kan mahal Mas. Kalau bayar Mas Umam mesti juga mahal kan. Jadi timbang bayar model lain. Iya betul. Terus di situ ada apa namanya? Kayak tanduk rusa itu Mas. Tanduk rusa itu salah satu logo kebanggaannya dari Bima. Oke. Jadi iya. rusa. Dan dikelilingi nama Abu Teke. Begitu aja filosofinya. Sama Simpel. wajah jenengan nih Pak. Wajahku. Kenapa nggak ngambil ini Pak? Biasanya kan barbershop itu kan ngambil dari wajah-wajah di internet itu Pak, atau model iklan rambut yang lainnya. Dulu kan model rambutku juga bagus loh Mas. Oh, ini loh ya saya pancing karena emang mungkin model rambutnya jenengan yang bagus atau seperti apa, ternyata yang bener model rambutnya bagus nih. Nggak mau yang muda-muda, pakai model sendiri aja. Bicara tentang tantangan nih Pak, tantangan menjadi seorang entrepreneur yang tadi bisa dikatakan tidak ada basic sama sekali, hanya modal nekat, itu seperti apa Pak jenengan ini? Tantangan bisnis itu sebenarnya sama aja, sama kalau tantangan kuliah. Dulu mungkin kita sebelum ke fase kuliah kan nggak kebayang ya seperti apa gitu hal akan dihadapin. Dalam bisnis pun juga begitu, tidak pernah membayangkan akan apa. Jadi waktu dulu bayangan saya jalani aja, prosesnya itu ke nanti dalam perjalanannya ketemu semua Mas fase-fasenya. Oke. Jadi 3 poin Mas pegangan tiga poin yang dulu aku dapatkan juga di waktu aku menjadi karyawan ya di perusahaan itu. Jadi miliki impiannya terserah seperti apa impiannya masing-masing. Ingin punya mobil, ingin punya penghasilan, ingin punya apapun itu, ingin punya bisnis. Setelah memiliki impian, itu rencanakan. Apa yang direncanakan? Rencanakan sesuatu untuk mencapai impiannya. Karena mimpi doang tidak dilaksanakan, tidak diambil, tidak diraih, nggak dapat Mas. Jadi miliki impian, kemudian rencanakan untuk melakukan apa, lalu yang ketiga lakukan. Sekarang juga. Itu nggak usah mikir nanti ini rugi apa untung apa rugi, untungnya berapa persen, sekian persen, nanti aja. Lakukan saja. Prinsip itu yang aku pegang, yang tidak punya background ahli masak, yang tidak punya background potong rambut, tetapi saya punya impian menjadi manfaat untuk orang banyak. Alhamdulillah impian itu bisa tercapai secara bertahap. Dari karyawan 2 orang bisa jadi 20 orang. Menurut aku meskipun skalanya masih seperti itu, tapi ada perubahan. Dari omset yang misalnya kira-kira 200.000 itu bisa meningkat berkali-kali lipat. Itu juga adalah hasil dari putuskan tadi, lakukan sekarang. Itu Mas Umam. Oke. Kalau bicara bisnis kan pasti ada uji coba atau tantangannya Pak. Ini jenengan ini kayak model ya udahlah maju aja. Nah, menghadapi tantangan seperti masalah seperti itu gimana Pak? Ya, nggak cuma di bisnis kan, di kehidupan kita yang sehari-hari pun itu selalu ada tantangannya. Dan kita nggak pernah tahu besok itu bakal terjadi apa. Itu juga pegangan saya. Jadi pun bisnis,
dengan melakukan aja sekarang, tentu ada nggak langsung terus brutal kayak gitu, Mas Umam. Makanya tadi ada 3 poin tadi kan, jadi masuk dalam perencanaan. Perencanaannya nggak perlu bagus, perencanaannya cukup kita bisa menjadi arah sedikit untuk berjalan. Nanti perbaikan-perbaikan akan kita temuin, apa yang harus kita benahin, apa yang harus kita lakukan, revisi apa, tambal sulamnya bagaimana. Itu pasti akan dilewati. Dan pelajarannya kan kalau fighter itu, ilmunya fighter itu, semakin banyak membuat kesalahan, akan banyak hal yang dia pelajari. Dan dia akan berusaha untuk tidak jatuh pada lubang yang sama, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oke, salah satu motivasi nih untuk pemirsa yang emang lagi usahanya macet atau misalnya ada masalah, ya udahlah hadapin aja, karena emang kehidupan itu kan pasti ada masalah, pasti ada ujian. Tentunya kita menghadapinya dan juga mempelajarinya. Jangan sampai kalau misalnya kita udah melakukan kesalahan, jangan jatuh di lubang yang sama gitu ya Pak. Itu akan malah menjadi rugi kalau misalnya jatuh di lubang yang sama, ya. Dan bisa dikatakan tidak belajar tentang atas masalah tersebut. Oke, kalau misalnya sebuah harapan Pak, sebuah keinginan Bapak untuk Abu TK ini seperti apa Pak? Saya ingin buka cabang, Mas, di luar Pacitan. Itu impian saya juga. Dulu sudah sempat mau dieksekusi, tapi waktu itu qadarullah kehalang COVID. Jadi kita harus urungkan lagi niat itu. Tapi insya Allah itu karena sudah jadi impian, sudah ada dalam perencanaan kita lagi buat sedemikian rupa. Mudah-mudahan nanti kita bisa buka di Malang juga nanti. Jadi bisa kolaborasi dengan Mas Umam ya. Buka di Malang Pak, pasti laku Pak. Cafe shop di Malang laku. Nggak ada yang nggak laku di cafe shop di Malang itu. Walaupun segitu banyaknya di sini, pasti rame lah. Ditunggu lah Pak ya, kalau misalnya buka di Malang. Insya Allah. Pak, kita berbicara tentang korelasi bisnis dan juga sedekah Pak. Yang pertama nih Pak, menurut Bapak An ini makna dari sedekah itu seperti apa Pak? Sedekah itu memberi, itu prinsip dasarnya kita berbuat baik, maka kebaikan akan datang pada kita. Sebaliknya, berbuat tidak baik, maka hal tidak baik akan kembali pada kita. Itu pegangan kami yang dari dulu, pesan-pesan dari kakek nenek kita dulu selalu begitu. Jadi dimanapun berada, berbuat baiklah. Banyak hal yang bisa dilakukan. Kan senyum itu sedekah ya Mas ya? Iya. Berbuat baik itu ya sedekah. Sedekah. Semua hal yang tidak merugikan orang lain, lalu kemudian bisa membahagiakan orang lain, itulah sedekah. Dan setiap kebaikan yang dilakukan akan kembali ke kita, cepat atau lambat. Dan itu sudah kita buktikan Mas Umam. Oke. Jadi gimana tuh Pak? Ada suatu keajaiban berarti Pak di dalam hidup jenengan tentang sedekah ini? Banget. Setiap pagi wajib kita harus sisihkan. Jadi pemasukan kemarin kita sisihkan Mas. Dengan nominal tertentu kita sisihkan. Setelah itu sedekah pagi. Lalu nanti di penghujung bulanan kita juga sisihkan untuk bersedekah. Jadi kita niatkan untuk sedekah. Jadi itu yang membuat kita bisa berdiri sampai sekarang atas kekuatan itu. Saya meyakininya begitu. Jadi nggak karena pintar, nggak karena enggak. Itu ada pertolongan Allah Mas. Jadi konsep berbuat baik itu ya kita bersedekah, memberi kebaikan ke orang lain. Doa-doa dari karyawan semua itu juga sedekah. Berarti hablum minallah itu harus jalan ya Pak ketika menjadi seorang entrepreneur itu ya Pak ya? Persis Mas, nggak bisa egois. Iya betul.
itu ya penting, tetap kita harus ketahui, harus kita pelajari. Tapi marketing dengan Allah juga itu harus juga nggak boleh kelewat, malah harus di depan tuh malahan. Harus di depan ya Pak ya. Nah itu suatu catatan ya buat pemirsa, bahwa makna sedekah itu apa yang kita buat pasti, apa yang kita berbuat baik pasti kebaikan itu akan kembali ke diri kita. Sebaliknya kalau misalnya kita akan berbuat baik kepada orang, buat jahat, justru akan menjadi sebuah kejahatan bagi diri kita. Itu menurut Pak An. Pak An, kalau misalnya di dalam hidup jenengan Pak, tentang yang tadi udah dijelaskan makna sedekah ya Pak ya, ada nggak sih Pak cerita ketika Pak An itu bersedekah, suatu saat kebaikan dari sedekah itu langsung kerasa di jenengan gitu Pak? Itu ada nggak Pak di hidup jenengan ini? Cerita itu persis terjadi waktu puncak-puncaknya COVID, Mas. Jadi omset perusahaan kita itu turun sampai di 20%. Saya yakin semua unit bisnis itu begitu mengalaminya. Lalu pada saat itu tidak ada kekuatan, Mas. Mau bergerak tuh susah. Kita seperti tidak tahu arah kemana kan, tidak tahu ini mau ngapain. Semua pembeli nggak boleh keluar, dibatasi lah semuanya. Lalu langkah yang kita lakukan adalah kita sedekahin semua, Mas. Jadi makanan kita kirim semua. Waktu itu ada zaman-zamannya apa, kalau isolasi mandiri ya Mas. Isolasi mandiri. Kita ya, kerahkan betul. Jadi kita kerahkan anggota kita semampu kita kirim makanan-makanan ke orang-orang yang sedang melakukan isolasi mandiri. Masya Allah, itu luar biasa Mas, powernya itu luar biasa. Jadi saat bagaimana doa, senyum dari saudara-saudara kita yang waktu itu melakukan isolasi mandiri, itu hati kita bahagia. Dan saya juga meyakini atas doa mereka itu juga yang kemudian Allah kirimkan bantuan luar biasa buat kita. Jadi kita nggak cuma tapi juga alhamdulillah break dari lepas dari COVID, kita itu malah break angka target penjualan yang luar biasa, Mas. Tapi pada saat itu kafenya jenengan Abu Take itu masih buka Pak waktu isolasi, waktu zamannya COVID seperti itu? Batas waktu itu karena kita nggak boleh menerima tamu di kafe kan, bolehnya delivery batas, sangat terbatas pokoknya. Batasin dan sisanya take away ya Pak ya? Sisanya take away. Terakhir Pak, untuk sharing-sharing ini Pak, buat teman-teman atau closing statement buat teman-teman yang emang masih usahanya masih merintis, masih banyak masalah-masalah, ujian-ujian. Mungkin closing statement jenengan itu bisa membuat pencerahan bagi para pemirsa yang emang baru memulai usaha atau mungkin ada yang diberi ujian dan sebagainya. Silakan Pak. Oke, prinsipnya yakin bahwa ada bantuan Allah yang luar biasa. Ada Allah di belakang kita. Jadi yakini diri bahwa usaha kita itu pasti akan sukses atas pertolongan Allah. Sisihkan semua pemasukan-pemasukannya, dalam artian presentasinya nanti teman-teman bisa tentukan sendiri. Jadi dahulukan Allah, kemudian berbuat baik semua. Niatkan ini untuk kebaikan semuanya. Bisnis itu bisa berjalan dengan baik kalau kita juga iringi dengan niat baik. Niat baik juga bisa lebih maksimal dengan tindakan yang lebih nyata. Berbagilah, berbagi. Jangan gampang menyerah. Pelajari hal yang kira-kira membuat waktu itu kok gini, pelajari aja. Kemudian sering berkumpul dengan komunitas-komunitas yang positif.
Karena jangan-jangan ya, ini kebanyakan kita merasa yang paling menderita sendiri, yang paling sulit sendiri. Tapi begitu kumpul ternyata ada lagi yang jauh lebih menderita dan jauh lebih survive untuk tetap berusaha agar bisnisnya tetap jalan. Jadi keep it fight buat semuanya. Oke. Nah, itu jadi pemirsa, kita pertama itu yakin nih. Terus kalau misalnya menjalani usaha itu libatkan Allah gitu kan, apaan. Yang paling utama itu Allah itu di depan gitu. Karena semua pertolongan, semua yang membantu itu kan Allah. Rezeki itu kan dari Allah. Jadi Allah itu jangan sampai terlupakan, harus ada di depan. Yang kedua, kita harus berani bertarung. Bahwasanya memulai bisnis atau membangun bisnis itu niatnya itu untuk kebaikan. Jadi ingat suatu kata-kata dari Sodik itu, membuat bisnis itu bisnis niatin buat kemanfaatan orang lain. Jadi mungkin manfaatnya itu dapat dan juga benefit yang kita dari suatu usaha itu juga dapat. Yang terakhir, jangan mudah putus asa gitu. Terima kasih ya Pak An atas waktunya berbagi sharing, berbagi ilmu tentang entrepreneur buat para pemirsa sekalian. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas waktunya, dan untuk pemirsa tetap saksikan podcast kami, podcast Ngopi Seni Ngolah Pikir Santai Entrepreneur Nahdiyin. Dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga berkomunikasi dengan teman-teman kita di Kediri yang bikin relawan haji di sini. Saya juga beberapa bulan yang lalu kirim anak-anak ibu dari Kabupaten Malang di PBNU juga untuk datang di sini dalam rangka menjaga ini supaya NU itu tetap hadir dalam situasi yang sulit. Maka saya sering sampaikan itu, kita itu harus membuat NU itu hadir di hati masyarakat di semua situasi, khususnya pada situasi yang benar. Para pemirsa channel Rumah Sedekah, di belakang saya ini hamparan bekas lahar yang sekarang sudah mulai dikerjakan untuk dikurangi, karena ini menjadi akses alternatif bagi masyarakat yang ada di Pronojiwo menuju Candipuro. Tetapi tempat ini juga tidak bisa dilewati kalau misalnya terjadi hujan, karena ini juga rawan sekali untuk pasir-pasir lahar itu melewati ini, dan itu akan sangat berbahaya bagi masyarakat. Kami dari Rumah Sedekah bersama LP Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Timur bersama dengan Universitas Islam Malang hadir di sini dalam rangka untuk melihat kebutuhan-kebutuhan dan menyerahkan pendidikan untuk
bantuan-bantuan pendidikan yang kita serahkan kepada para siswa, kepada madrasah, kepada sekolah. Dengan ini kita berharap pendidikan di Candipuro, pendidikan di Pronojiwo Lumajang ini bisa segera pulih kembali.